Nah wingi kan pertama ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus nanti sudah hitungan ke 500 biasanya udah beda bunyinya, udah beda. Tapi malam hari ini kita usahakan agak fokus. Mas Tri, kalau malam kemarin kan ngono juga kan? Iya. Koyo kumbang. Jadi kalau misalkan mulutnya ngomong la ilaha illallah ke hatinya ikut, pasti mau ini pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersama berjumpa, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat ma'asalamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat atau pertolongannya fitini wa dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita melaksanakan zikir fida, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Barang siapa sing ning akhir kalam itu ucapan lisan la ilaha illallah, maka jaminannya adalah jannah atau surganya Allah. Seperti yang kita bahas kemarin, salah satu hal yang kita takuti adalah ketika Allah mencabut iman kita dalam keadaan nazak, atau ketika hidup kita melupakan zikir kepada Allah. Jadi kata-kata di dunia, omongan ning dunya, kata-kata yang keluar dari mulut kita yang paling hak, omongan sing paling bener, yaitu la ilaha illallah. Mungkin ketika kita berbicara yang lain, ya neng ngapus ini ada rangkaian kata-katanya, tapi kalau kata la ilaha illallah, bahkan dikatakan afdhalu dzikri fa'lam annahu, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Janjinya sing sapa wonge maca la ilaha illallah di akhir ucapannya, berarti ketika kita nazak di akhir ucapan kita, berarti nek wis akhir itu ya wis selesai, wis bar wis nggak ngomong meneh. Di akhir ucapan kita itu berarti wis itu kata-kata yang terakhir kita, la ilaha illallah. Makanya disadari nggak disadari, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, dunia itu penting banget, harta benda itu penting banget, suami istri itu penting, anak penting, tapi yang lebih penting ketika kita mau menghadap Allah, bisa mengucapkan
la ilaha illallah. Alangkah bahagianya ketika orang mau meninggal dunia bisa mengucapkan lafaz Allah. Itu zikir yang paling baik. Makanya ya dewe latihan. Ulama-ulama zaman dulu yang diperintahkan oleh para ulama kalau habis sholat biasanya awake dhewe zikir ping 33. Subhanallah ping 33. Alhamdulillah, Allahu Akbar, ditutup dengan la ilaha illallah. Itu semua ajaran-ajaran ulama terdahulu. Lah saiki wis mulai lali di ibu kita, sudah mulai lupa, makanya kita ingatkan kembali. Kayaknya zikir ya terutama la ilaha illallah, istighfar itu seringkali saiki wis sering terbengkalai. Ibu pun bar salat mesti wiritan Bu ya? Mesti kudu wiritan. Jadi sudah banyak amalan-amalan para ulama yang sudah bukan ditinggalkan sih, tapi sudah agak dikurangi. Makanya kita sebagai pengikut para ulama ya kita mulai. Bahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haq, kalimat yang paling hak, janji kita alaiha nahya. Dengan kalimat tersebut kita hidup. Jadi tanpa lafaz itu berarti hidup kita bisa dikatakan nganggur atau sia-sia. Orang ketika hidupnya kok tidak mengucapkan kata-kata itu berarti dianggap hidupnya sia-sia. Alaiha nahya, dengan kalimat itu kita hidup. Wa alaiha namut, dan dengan bekal kata-kata itu, kalimat itu kita mati. Ilaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu, dan dengan kalimat itu kita dibangunkan oleh Allah dari alam kubur. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, malam hari ini adalah salah satu momentum untuk latihan kita. Minimal mulut kita, sing tak omong wingi, minimal mulut kita disertai dengan hati kita. Cangkeme moni la ilaha illallah, hatinya juga mengucapkan la ilaha illallah. Men nggak salah-salah. Coba malam hari ini jangan salah-salah nggak coba. Nah wingi kan pertama ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus nanti sudah hitungan ke 500 biasanya udah beda bunyinya, udah beda. Tapi malam hari ini kita usahakan agak fokus. Mas Tri, kalau malam kemarin kan ngono juga kan, koyo kumbang. Jadi kalau misalkan mulutnya ngomong la ilaha illallah ke hatinya ikut, pasti mau ini pas. Saya juga nganu Bu, saya juga kadang-kadang ketika konsentrasinya kok hilang, mulutnya juga kayak gitu, dan mulai di mulut itu salah-salah, terus mulai keriting misalnya cangkeme. Tapi makanya kita kembalikan lagi. Nah itu untuk latihan kita. Ya kalau misalkan kita 1 bulan saja kita rutin seperti ini, nanti ketika kita meninggal dunia harapannya man qala sab'ina alfa marrah fida'an minan nar. Barang siapa yang semasa hidupnya bisa membaca la ilaha illallah sampai 70.000 kali, berarti berharap bisa menjadi tebusan, bisa menjadi tebusan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 70.000 kali. Kalau malam hari ini paling ya kebagian 40 orang, ya 2.000 kurang. Tapi ini yang difidai ini 2 ya Pak Roni ya? Yang difidai 2 apa 1 ini? 2 ini yang 2 berarti sampai kebagian 3.000-an ini. Dua Bu, rencananya 2, nanti kan jatahnya juga nambah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, nanti kita bersama usahakan dengan khusyuk. Ya, bukan ketika kita belum bisa khusyuk, minimal seperti yang saya sampaikan kemarin, minimal atine dewe seragam dengan mulut kita. Itu untuk latihan. Nanti ketika kita ditalkin oleh anak-anak kita, mulut kita bisa mengucapkan kalimat tersebut, hati kita juga bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Latihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, marilah kita bersama zikir fida dengan ucapan la ilaha illallah yang dihadiahkan kepada Ibu Fatimah binti Haji Muslih dan Rohimah binti Slamet Batin. Mudah-mudahan bisa menjadikan beliau senantiasa mendapat maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala al-Fatihah.